Amin, 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 amin. Haleluya. Selamat siang semuanya. Yang diberkati Tuhan katakan amin. Boleh beri tepuk tangan buat teman-teman yang udah melayani di belakang sana, di depan sini. Semua yang ada di Asyar. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. You did a very good job. Thank you. Silakan duduk kembali sudah dikasih Tuhan. Baik-baik semuanya. Ada yang lagi batuk gak? Ya, kita mengucap syukur bahwa kita udah masuki bulan yang ketiga dan minggu lalu Pastor Daniel Yosafat. Berapa banyak di antara saudara datang minggu lalu? Boleh lambaikan tangan saudara. Ya, saya yakin sudah diberkati oleh kebenaran firman yang dia sampaikan. Karena buat saya itu kebenaran firman yang sangat solid, pengajaran yang sangat bagus. Dan kita belajar mengenai belief, kita bicara mengenai keyakinan, kita bicara tentang iman. Dan memang betul sudah selama 3 bulan ini kita sudah bicara tentang bulan yang pertama kita bicara mengenai vision atau visi. Sesuatu yang Tuhan berikan buat kita, mimpi-mimpi yang Tuhan berikan buat kita, cita-cita, visi, apa yang akan terjadi di depan dan kita belajar itu. Saya pikir sudah cukup memahaminya. Bulan yang kedua kita bicara mengenai values atau kita bicara tentang purpose, di mana itu menjadi value-nya kita, bahwa kita harus mengerti kenapa kita hadir dalam dunia ini, kenapa kita dilahirkan dalam dunia ini, dan kenapa kita jadi suami atau istri, kenapa kita jadi pelajar, kenapa kita bekerja ini itu dan lain sebagainya. Kita ngerti purpose-nya kita. Dan 2 hal ini sebenarnya berbicara juga mengenai iman. Dan terakhir kita tutup dengan bulan belief. Bulan ketiga ini kita sedang berbicara juga mengenai belief atau keyakinan itu. Visinya bagus, purpose-nya jelas. Tapi kalau nggak punya keyakinan untuk ngejalaninnya, maka semuanya jadi nggak bisa jalan. Saudara. Makanya kita perlu yakin, kita perlu iman, kita perlu keyakinan itu bahwa saya percaya bahwa ini akan terjadi itu. Dan saya akan melakukannya. Karena apa saudara? Karena belief atau percaya itulah yang menggerakkan kehidupan kita semua. Kalau saya percaya bahwa saya bisa naik kelas, bukan corona. Kalau saya percaya bahwa saya bisa naik kelas, maka saya akan belajar dengan baik. Saya akan belajar dengan cukup. Kalau saya percaya bahwa saya bisa ranking kelas, saya akan belajar lebih keras lagi. Kalau saya percaya bahwa saya sudah dapatkan, bahwa saya mendapatkan wanita tercantik di dunia ini sebagai istri saya percaya itu dan saya kejar itu, saya usahakan itu. Nah, kesana saya percaya dan hidup kita semuanya di drive oleh keyakinan tersebut. Keyakinan apa? Saudara yakin dengan apa? Saya yakin bahwa Tuhan tolong, saya yakin bahwa ini. Nah ini bisa positif, bisa negatif. Dan seperti yang terjadi juga saudara, bahwa ada pengaruh-pengaruh positif, ada pengaruh-pengaruh negatif yang terjadi di lingkungan kita yang membuat kita percaya akan hal tersebut. Percaya bahwa kalau ada virus corona katanya kita semua akan mati. Makanya kita semua mesti pakai masker. Dan masker harganya 300.000 pun kita beli, yang tadinya harganya cuma 3.000. 300.000 pun kita beli. Oh, saya harus pakai masker supaya saya terjaga. Bukan berarti yang pakai masker sekarang mesti dicopot ya, bukan itu maksud saya. Tapi maksud saya adalah kita mempercayai apa yang orang lain tentu saja bisa katakan. Kita bisa mempercayai apa yang sedang dunia ini katakan saudara. Dan memang itu yang terjadi. Nah saya mau mengajak kepada kita seluruh sidang jemaat Allah Bethlehem khususnya. Bethlehemer saudara yang hadir dalam gereja ini. Saya mau kita menghadapi ini dengan bijaksana. Ya, sudah bersama dengan saya? Kok tampang saudara marah begitu sih? Nah maksud saya mari kita hadapi ini dengan tenang. Mari kita hadapi ini bukannya dengan enteng gitu, saudara, enggak, tapi dengan tenang aja bahwa kita percaya badai pasti berlalu. Tunggu badai yang berikutnya. Tapi badai pasti berlalu. Jadi jangan sampai kepo-kepo amat sehingga jadi irasional. Nah, dunia kita nih lagi banyak dikuasai diintimidasi dalam 3 bulan terakhir juga diintimidasi oleh roh ketakutan. Saya nggak bilang bahwa kita nggak punya rasa takut, saya nggak punya rasa takut. No, saya punya rasa takut. Kalau saya nggak punya rasa takut, bahaya saudara. Bahaya, saya bisa naik ke lantai 6, terus saya lihat ke bawah, terus saya bilang gini, gua nggak takut, terbang gitu. Nggak ada rasa takut, bahaya justru. Tapi setiap kita punya rasa takut, tetapi jangan sampai rasa takut itu menguasai kita. Yang pada akhirnya kita jadi bertindak irasional. Sehingga kita bertindak aneh-aneh gitu. Masa sih? Bukan corona. Sorry. Gatel karena khotbah dari pagi. Masa sih harga masker bisa segitu terus tetap dibeli. Padahal hari-hari biasa kalau makan bakso masih nawar. Kan dia udah nggak bener. Dan masa sih kita harus nyerbu
pasar kita mesti nyerbu, supermarket kita borong seolah-olah kita mau mati besok gitu. Kalau kita nggak dapat makanan, kan nggak begitu saudara. Nggak begitu. Cuma memang kita nggak boleh naif. Kita nggak boleh sembarangan. Kita mesti jaga, betul waspada. Makanya di gereja ini sekali lagi, kalau tadi saudara bilang salamannya kayak begini, ya itu cuma sementara. Saya pikir ini juga kreatif aja kok, seru-seru aja. Jadi jangan dianggap bahwa saya udah nggak mau salaman sama saudara ya. Kalau saudara ngasih tangan sama saya pun saya salamin saudara. Tetap. Tapi kita lagi mau seru-seruan bahwa salamannya sekarang kita begini. Oke? Ya saudara kok benci sama saya begitu sih mukanya. Kan saya lagi salamin saudara. Oke? Oke saudara? Yes? Jadi ini gak apa-apa cuma sementara aja kita lakukan ini. Dan sesuai dengan himbauan para dokter, sesuai dengan himbauan para pemerintah juga, ya kita siapkan ada hand sanitizer di seluruh ruangan gereja, enggak di seluruh ruangan, maksudnya di tempat-tempat tertentu di gereja ini. Kalau saudara masuk, saudara di mana, saudara bisa lihat, saudara bisa pakai. Cuci tangan yang benar. Nah ini yang saya mau sampaikan buat saudara. Pesannya adalah, ada nggak ada virus corona, kita tetap mesti jaga kebersihan. Yang anehnya tuh begitu virus corona ada, baru bebersih. Jangan, nggak ada virus pun kita mesti bersih. Nggak ada virus pun, nggak ada corona pun maksudnya, nggak ada COVID-19. Kalau batuk tetap tutup mulut. Jangan kalau batuk sengaja, supaya orang kena itu, nggak begitu juga kan. Jadi wajar aja gitu maksud saya. Jadi jangan hanya karena isunya lagi rame begini terus dikit-dikit batuk, kelihatan jadi dia jaga kesehatan. Ntar begitu coronanya udah beres, kalau bangkis juga sama. Kan kalau bangkis kan paling seneng kalau kenceng kan. Bener apa enggak? Coba, gitu. Gitu. Kita seneng banget kalau begitu. Bukti bahwa gue udah puas nih, gue udah melampiaskan kepuasannya. Nah, tutup aja mulut. Nah, ada nggak ada virus kalau mau bangkis tutup mulut. Ada nggak ada virus cuci tangan. Ada nggak ada virus jaga kesehatan. Nah ini yang paling seru. Ada nggak ada virus jaga kesehatan. Makan yang benar. Jangan hanya karena ada virus jadi makannya mesti benar. Ntar virusnya udah gak ada, makannya gak bener lagi. Oh, ini kan wajar saudara. Jadi hal yang wajar yang pemerintah, yang para dokter nasihatin kita. Kenapa kita dibuat jadi ketakutan? Nah itu yang saya mau khotbahkan pada siang hari ini. Bahwa roh ketakutan itu begitu menguasai sehingga orang jadi bisa irasional. Hal-hal yang sepertinya gak terlalu masalah besar dibesar-besarkan. Akibatnya apa? Ekonomi seluruh dunia ini bisa masuk ke dalam masa resesi kalau menurut saya. Kalau terus ini dilakukan seperti ini. Saudara yang gak pernah naik bisnis kelas, hari ini sudah naik bisnis kelas deh. Murah banget. Tapi ada yang satu yang seru, yang saya suka. Ini penampilan baru soalnya. Sudah tahu apa ini? Dulu waktu saya kecil, bentuknya stick. Taruhnya di kelek. Nungguin lama gitu. Kalau, gila 38 nih, baru ketahuan lama. Kalau sekarang mah tinggal diginiin. Nah saudara nanti juga jangan jadi takut kalau ada yang membawa ginian. Apaan nih gereja nih kayak begini kan katanya punya iman. No, kita memang punya iman di dalam Tuhan. Tapi kita tetap mesti jaga. Saya mau cek coba. Ini cepet nih. Kamu sakit ya? Saya mau cek. Kamu Lis. Ini Lis. Dulu mesti dikelekin. Kalau sekarang gak usah dikelekin. Semprotnya begini sekali nih. Tembak maksudnya. 36,1. Thank you. Normal dia. Mamahnya gitu coba. 36,2 normal. II-nya kita coba. Wih, 36,1, 36,2, 36,3. Coba saya. Di sini kayaknya 36,4 nih. Selama saya gini loh. Kalau gereja nanti memberlakukan sistem kayak begini karena memang kita mesti ngecek, saudara jangan jadi takut, saudara jangan jadi antipati, saudara jangan jadi negatif. Santuy aja. Ya, jadi kita lihat, ini kan seru loh, ini seru loh. Ini seru loh, bener loh. Ini resep, siapa yang 39, sini maju, saya periksa. Langsung ada dokter, nanti dokter akan cek saudara. Jadi kalau saudara ngerasa sakit, ya gak apa-apa saudara ngerasa sakit, kan wajar kalau ngerasa sakit, memang gak enak badan. Ya gak apa-apa dong, periksa aja biar langsung ketahuan, oh ini langsung ke dokter, cepet aja. Jadi kita jangan ditakut-takutin sama hal-hal yang seolah-olah dunia ini mau kiamat. Kiamat katanya masih panjang. Kalau saudara belum memenangkan satu jiwa dalam kehidupan saudara, Yesus belum akan datang. Karena itu firman-Nya. Yang bersama dengan saya katakan amin.
Siapa untuk firman Tuhan katakan yes. Saya melanjutkan yang minggu lalu Pastor Daniel Yosafat sampaikan. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Dan judul khotbah saya hari ini adalah Overcoming Fear with Faith. Mengalahkan rasa takut kita dengan iman. Dan memang ini bulannya adalah bulan iman. Lanjutan minggu yang lalu nih saudara. Tapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Minggu lalu udah sangat jelas Pastor Daniel sampaikan. Namun saya ambil dari angle yang berbeda. Orang gak mungkin berkenan kepada Allah kalau gak beriman. Apa artinya beriman? Dia harus percaya bahwa Allah ada. Yang jadi masalah adalah Allahnya gak kelihatan. Yang jadi masalah adalah Allahnya gak terdescribe gitu kalau kita gak belajar tentang dia. Jadi kalau Allahnya kelihatan dalam bentuk sesuatu gitu terus kita sembah dia itu kelihatan. Jelas gitu. Tapi ini gak kelihatan. Jadi bagaimana mungkin saya bisa percaya, bagaimana mungkin saya bisa menaruh harap saya kepada sesuatu yang saya gak bisa lihat. Yang gak kelihatan gitu. Lalu yang kedua, yang sungguh-sungguh mencari dia, itu akan dapetin upah. Sungguh-sungguh mencari yang gak kelihatan. Sekali lagi. Saudara, untuk sesuatu yang kita tahu ada, kita cari. Tapi untuk sesuatu yang kita tahu gak ada, ngapain dicari? Dan kalau orang gak ngerti bahwa Tuhan itu ada, ngapain sungguh-sungguh mencari dia? Karena gak ada gitu. Nah jadi makanya iman ini sebenarnya bicara tentang sesuatu yang gak kelihatan. Sesuatu yang undescribable, kadang-kadang begitu saudara. Sesuatu yang gak bisa didescribe gitu. Sesuatu yang gak bisa diceritakan apa ya. Karena itu adalah seperti hal yang gak kelihatan, hal yang sulit dimengerti, hal yang supernatural gitu. Tapi saya percaya itu ada. Nah untuk bisa percaya tentang hal-hal yang lebih besar dari hal-hal yang natural, itu butuh yang disebut dengan iman itu tadi saudara. Nah jadi makanya waktu kita bicara tentang iman, kita sedang berbicara mengenai hal-hal yang gak kelihatan. Mengenai hal-hal yang abstrak kadang-kadang. Mengenai hal-hal yang kok susah untuk dijelaskan gitu. Tetapi dia ada. Quote saya buat saudara pada siang hari ini adalah hanya karena dia nggak kelihatan bukan berarti dia nggak ada. Ya, hanya karena saudara belum ngelihat bukan berarti dia nggak lakukan apa-apa. Lagu-lagu yang sering kita nyanyikan beberapa minggu yang terakhir ini lagunya itu bagus banget kan. Walaupun saya nggak bisa lihat tapi saya tetap percaya engkau sedang bekerja. Walaupun saya nggak ngerasain tapi saya tetap percaya engkau tetap bekerja. Walaupun saya nggak rasa, walaupun saya nggak ngelihat, karena itu memang nggak kelihatan. Seperti itu nggak bisa dirasakan gitu. Mana buktinya mana? Kenapa? Karena manusia hidup dengan panca inderanya yang ngelihat secara jasmani, yang melihat secara natural. Secara natural kita lihat sesuatu dan wow, kita membuat keputusan, kita membuat sebuah judgment ketika kita melihat sesuatu yang kita lihat, baru kita percaya. Makanya kenapa ada Thomas, salah satu muridnya Tuhan Yesus. Ketika Yesus dibangkitkan, dia menampakkan diri. Setelah dia dibangkitkan, dia menampakkan diri kepada beberapa muridnya. Dan para muridnya, wah Yesus, mereka lihat Yesus bangkit. Dan mereka pegang tangan Yesus, mereka meraba dan lain sebagainya, mereka ngobrol. Tapi Thomas nggak ada, karena pada saat itu dia lagi ketakutan karena virus corona. Dia diem di rumah. Dan ketika dia diem di rumah, terus teman-temannya bilang, Mas you miss out loh, kamu nggak ngelihat. Yesus datang loh sama kita. Aku nggak akan percaya. Sebelum aku lihat, aku nggak akan percaya. Sebelum ada buktinya, aku nggak mau percaya. Manusia butuh bukti. Manusia butuh kelihatan dulu, nyata dulu, baru saya percaya. Waktu saya nggak punya uang, waktu saya seperti dalam keadaan kejepit. Aduh, minggu ini saya nggak tahu nih gimana cara melewati minggu ini. Secara nyata, secara natural, saya ngelihat bahwa nggak ada jalan keluar nih kayaknya. Nggak ada uangnya. Saya mau jawaban dari Tuhan ini kelihatan dulu ada duit, baru saya percaya sama Tuhan. Tetapi itu kan yang biasa terjadi seperti itu saudara. Saya mau lihat dulu perubahan dari orang ini, baru saya percaya bahwa Tuhan bekerja di dalam dia. No, walaupun orang itu belum berubah, tapi kalau kita percaya kepada Tuhan, orang itu bisa berubah. Tapi maksudnya begini saudara, Thomas bilang, aku mau lihat bukti dulu baru aku percaya. Nah ketika Yesus menampakkan diri kepada Thomas, lalu Thomas kaget, dia gemetar dan Yesus bilang, nih cocokin tanganmu ke dalam lubang paku. Dia masukin, betul bolong. Nih bekas tombak, masukin. Dia masuk, betul bolong. Kok gayanya gitu ya? Gitu kayaknya. Yang betul ini bolong kata Yesus. Karena kamu percaya?
Iya Tuhan, aku percaya, Engkau Tuhan, aku percaya. Berbahagialah orang yang percaya walaupun tidak melihat. Jadi kita nih lagi diajarin sebenarnya sama Tuhan Yesus bahwa kita mesti percaya walaupun belum ngelihat. Namun gimana caranya? Saya belum lihat karena pada kenyataannya kehidupan kita ini didrive oleh panca indera jasmani kita. Yang kita mesti lihat gitu, kalau enggak kita nggak percaya. Saudara percaya bahwa saya bisa push up 100 kali tanpa berhenti? Terima kasih Mi. Walaupun kamu nggak lihat tapi kamu percaya. Tapi ada beberapa di antara saudara langsung, belum tentu. Lihat dulu, coba 100, coba push up dulu. Buktiin dulu, baru saya percaya. Nah tapi orang-orang yang justru Tuhan lagi ajarkan, kamu percaya aja, nanti kamu akan lihat. Jangan kamu mau lihat dulu baru percaya. Dibalik sekarang. Nah cuma pertanyaannya balik lagi, gimana dong caranya Tuhan mengalahkan natural ini, mengalahkan penglihatan natural ini, sehingga saya bisa percaya walaupun belum kelihatan. Walaupun belum ada hasilnya. Walaupun katanya Tuhan menyembuhkan, tapi kok gak sembuh-sembuh. Saya belum lihat hasilnya sembuh. Tapi saya mau belajar percaya, gimana Tuhan? Kita butuh iman yang diperbesar untuk ini saudara. Nah ini yang akan saya bahas buat saudara pada hari ini karena minggu lalu kita udah diajarin bagaimana Marta dan Maria itu ngomong sama Yesus, andaikan engkau ada beberapa waktu yang lalu guru, Lazarus pasti gak mati. Tapi sekarang buktinya dia udah di dalam kubur, udah 4 hari. Yesus mau buka kuburnya, udah bau guru. Ngapain gitu? Mata jasmani kita secara natural lihat dan itu buktinya dia udah mati. Tapi Yesus mau bilang begini, secara fakta dan secara bukti natural memang dia sudah mati. Tapi percayakah kau bahwa aku punya sebuah bukti baru bahwa Allah sanggup membangkitkan? Sebuah bukti yang lebih besar daripada bukti yang hanya sekedar kamu lihat sekarang. Ada bukti yang lebih besar yang kamu mungkin gak bisa lihat sekarang. Tapi kalau kamu percaya kamu akan lihat. Sudah bersama dengan saya? Jadi bagaimana caranya kita bisa mengatasi hal-hal yang fakta, yang kelihatan. Kenyataannya gak ada jalan keluar, gak ada jalan keluar. Tapi gimana caranya saya tetap bisa percaya kepada Tuhan bahwa pasti ada jalan keluar. Dan saya yakin dengan itu. Gimana caranya mengalahkan itu? Gimana caranya? Karena apa yang kita lihat seringkali menakutkan kita. Saudara. Apa yang kita ada di dalam buku kita, buku pembukuan kita kah? Area buku bank kita kah? Keuangan kita kah? Mungkin rapot kita kah? Aduh kenapa jadi begini ya? Kita takut seringkali. Gimana ya nanti saya mau kuliah ya? Kira-kira ada dana apa enggak papa mama ya? Atau orang tua mau kuliah anaknya, aduh enggak ada dana nih gimana? Jadi takut. Aduh udah umur segini nih belum dapat jodoh nih, aduh gimana ya? Takut. Cuman pertanyaan sekarang adalah, kenapa kita takut? Karena kita ngelihat. Ngelihat dengan apa? Karena kita ngelihat dengan mata jasmani kita. Nah saya mau ajak saudara melihat beberapa hal. Yang pertama, catat ini saudara. Yang pertama bagaimana kita bisa melihat beyond, lebih jauh daripada apa yang kita lihat dengan mata kita. Kita mesti belajar ngelihat Tuhan yang gak kelihatan. Taruh percaya kita bukan sebatas apa yang kita lihat. Bukan berarti yang kita lihat gak kita percaya. Kita percaya apa yang kita lihat di depan kita kok. Tapi taruh sebuah percaya yang lebih besar daripada itu dan itu harusnya di dalam Tuhan. Taruh iman kita kepada Tuhan. Bukan kepada kemampuan manusia. Bukan kepada kemampuan keuangan. Bukan pada kemampuan backing kita. Bukan pada kemampuan teman-teman kita yang bisa nolongin kita. Tapi taruh kemampuannya kepada Tuhan yang mampu melakukannya. Nah kalau kita menaruh iman kita kepada tempat yang benar, yaitu kepada Tuhan. Itu langkah awal buat kita ngelihat mujizat yang dia bakal lakukan buat kita. Sudah bersama dengan saya? Baik, yang ngantuk katakan amin. Oke, terima kasih. Oke, berarti ada yang ngantuk dan gak ngeh kalau lagi dijebak. Yes, sudah bersama dengan saya? Yes, mari saudara lihat. Ada 3 cerita yang saya mau ceritakan pada saudara sedikit aja. Yang dari situ nanti saya akan mengajak saudara, sekali lagi ini pengajaran ya. Saya mau mengajak saudara kepada pemikiran-pemikiran yang
perlu kita tangkap sama-sama menjadi persepsi kita. Yang pertama cerita tentang Abraham. Kejadian 15 ayat yang ke-6. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Nah, kenapa Tuhan memperhitungkan kepercayaan Abraham sebagai kebenaran? Makanya dia dibilang Abraham adalah bapak orang beriman. Luar biasa nih bapak orang beriman. Karena dia bapak dari semua orang yang menaruh percaya kepada Tuhan. Kenapa Abraham dibilang seperti itu? Satu, kalau sudah pelajari, saya nggak ceritain semuanya. Tapi kalau sudah pelajari, Kejadian pasal 12, Tuhan panggil Abraham waktu umur 75 tahun. Istrinya 60 tahun. Itu di pasal 12. Dan Tuhan bilang begini, itu pertama kali Tuhan ngomong sama Abraham. Abraham, keluar dari negerimu, aku akan jadikan engkau bangsa yang besar, keturunanmu akan menjadi bangsa yang besar. Dan engkau menjadi bangsa yang memberkati bangsa-bangsa yang lain. Jadi besar banget di bangsamu. Abraham percaya, pada saat dia dengar itu Abraham percaya, tapi belum disebut oleh Tuhan bahwa itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Oke? Terus jalan dia bertahun-tahun dia ngejalanin janji Tuhan nih, bahwa dia akan jadi bangsa yang besar. Tapi di tengah jalan, pasal yang ke-15 yang kita baca tadi. Abraham nanya sama Tuhan, Tuhan kok udah beberapa tahun ini kan Tuhan janji bahwa saya punya anak. Tapi ini kan memang Sarai udah mati haid. Dia udah menopause. Dia udah gak mungkin lagi bisa punya anak. Dan Tuhan juga ngomong sama saya kayaknya maafkan Tuhan ya, rada telat. Kalau Tuhan ngomong saya kepada kami waktu kami baru nikah dulu, kami percaya pasti. Tapi kan ini sekarang, aduh Tuhan ini udah umur 80-an nih kira-kira nih. Istri udah 60-an lebih. Terus gimana bisa punya anak? Jadi saya gak akan bisa punya anak. Kekayaan saya semua ini akan saya berikan kepada pembantu saya. Lalu Tuhan ngomong dengan sangat tegas. No. Pembantumu tidak akan mewarisi semua milikmu. Anakmu lah, dari keturunanmu lah engkau akan mewarisi itu. Tapi bagaimana mungkin Tuhan, Abraham ketawa dalam hatinya. Bagaimana mungkin Tuhan, kan saya udah tua. Boro-boro, aduh Tuhan boro-boro. Kalau masih muda-muda kayak begini nih semuanya, wah masih semangat, masih sehat gitu. Saya udah tua Tuhan, ini gimana mungkin punya anak. Tuhan bawa dia keluar, lihat bintang-bintang di langit. Siapa yang ciptain? Ya Tuhan lah. Ya udah ceritalah, ngobrol dia berdua sama Tuhan. Lalu di situ Tuhan berikan pewahyuan, dibukakan. Kalau aku bisa ciptakan bintang-bintang sebanyak itu, keturunanmu pun akan bisa kujadikan seperti itu. Nih, pasir di laut kamu lihat. Iya Tuhan, wah dia dapat pewahyuan. Lalu mulai dia bilang begini, oke Tuhan, saya percaya bahwa saya pasti punya keturunan. Saya percaya Tuhan, saya percaya. Sudah lihat nih, intinya adalah begini. Abraham melewati kepercayaannya kepada apa yang bisa dia lihat secara natural. Dia lewati kepercayaannya, walaupun saya udah tua, walaupun istri saya udah mati haid. Tapi saya mau percaya kepada Tuhan yang ciptain bintang-bintang yang hebat itu dan pasir di laut itu. Aku mau percaya bahwa dia sanggup untuk menolong aku. Lihat gak, terobosan Abraham adalah dia melewati kepercayaan yang natural. Yang dunia bilang begini, mana mungkin bisa lu. Lu mah gak mungkin naik kelas deh. Lu mah gak mungkin ranking. Lu mah gak mungkin kuliah. Lu mah gak mungkin orang tua lu boro-boro bisa. Lu mah gak mungkin deh, masa depanmu tuh wah udah payah deh. Lu gak mungkin bisa ini, gak mungkin bisa itu. Dunia mengatakan seperti itu fakta, mungkin saja itu menjadi fakta dan kebenaran. Sejauh mata jasmani kita memandang. Tapi gimana caranya bisa keluar dari situ dan mempercayai yang fakta yang lebih besar daripada fakta yang ini. Sudah bersama dengan saya? Nah, contoh yang kedua. Contoh yang kedua, kita tahu Bilangan pasal yang ke-13 itu cerita mengenai 12 orang pengintai. Bangsa Israel pada saat itu keluar dari tanah Mesir mau masuk ke tanah perjanjian. Nah sebelum masuk ke tanah perjanjian di ujungnya nih, udah tinggal masuk ke tanah perjanjian, Musa bilang kepada 12 pemimpin, hey bros, kamu semuanya masuk ke tanah perjanjian 40 hari, tolong cekin harga tanahnya berapa, PPJB-nya berapa, terus kalau bayar PBB-nya berapa, semuanya. Pokoknya cari tahu usaha bisnisnya gimana, bayar pajaknya seperti apa. Pokoknya cari tahu tentang kota itu, sebanyak-banyaknya supaya kamu siap masuk ke kota itu. Siap bos. 12 orang masuk, 40 hari mereka ngelihat. Dan semua ceritanya sama. Mendapatkan kesimpulan yang sama. Ini kota yang top banget. Ini metropolitan yang keren. Ini tempat di mana masa depan sebetulnya ada di sini. Semua yang baik-baik semuanya di sini. Kita siap sebetulnya. Kalau kita mau masuk ke sana, kita bisa masuk ke sana. Karena udah disiapin semuanya. Tapi karena janji Tuhan udah pasti, mereka percaya sama janji Tuhan bahwa ini buat mereka. Tapi kenyataannya di dalam mata mereka, bangsa ini besar dan kita kecil.
Kita nggak mungkin bisa ngalahin mereka. Kalaupun kita mau ke sana, kalaupun kita berusaha, pasti mati kita. Nggak mungkin kita bisa ngelewatin mereka. Mata jasmaninya ngelihatnya cuman bagusnya, ngelihatnya cuman idealnya, ngelihatnya semua. Memang bagus sih, memang keren sih, memang menjanjikan sih. Tapi itu yang mereka lihat. Bener gak yang mereka lihat? Bener yang mereka lihat. Bangsanya gede-gede, memang gede-gede. Kekuatannya memang luar biasa. Bentengnya memang kuat-kuat, gede-gede. Memang apa yang mereka lihat itu betul. Dan yang mereka lihat itu terbatas. Yang natural yang mereka lihat. Dan itu yang menyebabkan keputusan 10 orang bilang begini. Kita gak mungkin bisa masuk. Karena hitung-hitungannya secara akuntansi gak masuk. Saya mau kasih tahu buat saudara. Secara akuntansi gereja ini bertahun-tahun, berkali-kali secara akuntansi. Gereja ini gak akan pernah cukup buat ngebangun, buat bantu misi, buat kerja ini segala macam. Gak pernah cukup secara akuntansi. Tapi anehnya secara akuntansi yang lebih besar, akuntansi sorga, selalu saja setiap tahun, kenapa ada lebihnya? Saya bukan lagi nyombongin ini ya, bukan. Saya lagi nyombongin Tuhannya. Itu Tuhan kita tuh luar biasa. Hitungan manusia akuntansinya gak mungkin bisa Tuhan. Tapi anehnya, hitungan akuntansi sorganya masuk loh. Hitungan akuntansinya gak mungkin disembuhkan. Menurut dokter catatannya udah kayak begini. Tapi aneh, menurut kedokteran sorga bisa sembuh loh. Saudara kayaknya gak terlalu yakin dengan apa yang saya ngomongin. Tapi begitulah kenyataannya karena saya gak bilang bahwa semua hitungan akuntansi itu salah. Saya gak bilang bahwa semua perkiraan dokter itu salah. Tapi yang saya mau bilang adalah ada perkiraan, ada perhitungan sorga yang lebih besar daripada apa yang kita lihat dalam dunia ini. Dan yang terbesar yang dari Tuhan itulah yang bisa memampukan kita bisa melihat yang supernatural. Yang di luar akal budi manusia bisa menangkap. Dan itu disebut dengan mujizat. Dan sampai hari ini mujizat masih terjadi. Sampai hari ini hitungan Tuhan gak pernah salah. Sampai hari ini perkiraan Tuhan gak pernah salah. Sampai hari ini hitungan Tuhan gak pernah salah. Hitungan manusia bisa jadi salah walaupun kelihatannya benar. Saya ditinggal papa sejak umur 19 tahun. 18 tahun. Koko saya umur 19 tahun hampir 20 tahun. Adik saya masih terlalu kecil. Pada saat itu masih 11-12 tahun. Mama gak kerja. Dan secara hitung-hitungan, siapa yang mau kerja? Wong saya baru masuk kuliah tingkat 1, koko saya masuk kuliah tingkat 2. Gak ada seorang pun di antara kami yang kerja. Minta-minta, nehi. Bukan nehinya gimana? Enggak dong, kita gak mau minta-minta. Karena, kenapa mesti minta-minta? Tapi kita berdoa minta ya sama Tuhan. Gimana caranya? Gak tahu gimana caranya. Secara aneh saja. Tuhan membukakan jalan satu demi satu. Saya lulus S1, bahkan bisa lulus S2. Koko saya juga hampir lulus S1. Karena dia udah keburu kerja duluan, akhirnya dia gak bisa selesaikan itu karena waktu udah lewat. Adik saya lulus S1 dan lain sebagainya. Dan akhirnya kami semua bisa hidup. Dan saya bisa berdiri di hadapan saudara. Dengan hitung-hitungan pada saat itu, gak mungkin. Mau uang dari mana? Mau kuliah nerusin gimana? Gak ada. Tapi hitungan Tuhan dan hitungan sorga selalu tepat. Hitungan surga dan hitungannya Tuhan gak pernah salah. Dan pemeliharaannya lebih daripada apa yang bisa kita pikirkan dan kita bisa doakan. Tuhan sanggup lakukan jauh lebih besar daripada apa yang bisa kita pikirkan dan kita doakan. Cuma yang jadi masalahnya begini. Gimana caranya kita keluar dari cara pandang kita seperti ini kepada cara pandangnya Tuhan seperti ini. Itu yang menjadi pertanyaan yang harus kita bahas pada siang hari ini. Saya buktikan yang ketiga. Yang ketiga ceritanya adalah ceritanya Petrus berjalan di atas air. Berapa banyak dari saudara familiar dengan cerita ini katakan amin. Petrus jalan di atas air. Ketika itu Yesus lagi ngumpul sama murid-muridnya. Terus Yesus bilang kalian pergi nyebrang duluan. Aku mau doa dulu nanti aku nyusul. Murid-muridnya pikir ya udahlah dia nyusul sama perahu yang lain. Jadi murid-muridnya seperti biasa karena mereka kebanyakan nelayan. Jadi mereka juga bergaul erat dengan alam di dalam danau tersebut. Jadi gak ada masalah kalaupun ada ombak, kalau ada apa itu biasa buat mereka. Namun pada hari itu sesuatu yang rutin gak biasa nih kejadiannya. Sesuatu yang rutin yang mereka lakukan tapi gak biasa. Tiba-tiba hari itu ombaknya lebih besar dari yang sebelumnya. Pada hari itu kira-kira hujan dan anginnya tuh lebih dahsyat daripada yang sebelumnya. Dan mereka gugup, mereka takut dan mereka bilang kami mati ini.
Kita mati ini. Ini di luar perkiraan kita semuanya. Gimana caranya kita bisa keluar dari sini? Wah, mereka udah berusaha di danau itu, mereka hampir mati. Betul-betul mereka hampir mati. Biasanya kalau orang mau mati, pikirannya itu kan langsung malaikat maut. Betul ya saudara ya? Setan jemput saya. Oh, saya nggak mau, saya takut. Ketika itu Yesus jalan di atas air. Yesus jalan di atas air, lalu mereka lihat, wah, kan itu tahu, itu kan Yesus. Tapi dalam keadaan badai seperti itu, wah, dalam ketakutan seperti itu, ya. Kok saya jadi kayak main drama sih? Wah, mereka panggilnya apa? Hantu. Saudara, ketakutan kita bisa mengubah perspektif kita yang tadinya Tuhan, kita bilang hantu. Dibalikin. Coba saudara ngomong Tuhan. Hantu apa Tuhan jadinya? Ketakutan kita bisa mengubah cara pandang kita yang tadinya seharusnya kita cara pandangnya real kepada Tuhan, sekarang bisa jadi kepada hantu. Dan itu yang terjadi sama murid-muridnya pada saat itu. Dan waktu mereka lihat itu, mereka bilang hantu. Tuhan bilang gini, hantu, tak jitak loh. Bukan hantu, ini aku loh, kata Yesus, ini aku loh. Dan waktu mereka dengar itu Yesus, seharusnya, yang normal. Seharusnya apa yang menjadi doa mereka? Logikanya kalau saya pikir begini, Yesus tolong berhentiin ombak ini. Yesus berhentiin badai ini. Betul apa enggak? Tapi enggak ada yang ngomong kayak begitu. Dan Yesus terus jalan di atas air mendekati mereka. Lalu Petrus yang ngeyel. Ini yang hebat kalau menurut saya buat Petrus. Dia bilang gini, guru kalau itu betul engkau, tolong saya untuk bisa jalan di atas air. Saya mau jalan di atas air. Dan Yesus bilang, come forth. Turun. Sini datang. Dan dia datang. Dia matanya memandang pada Yesus. Dia percaya kepada Yesus lalu dia mulai melangkah. Dan Petrus lihat Yesus. Dan dia jalan. Sejarah mencatat satu-satunya murid dan mungkin satu-satunya manusia selain Yesus yang jalan di atas air sampai hari ini adalah Petrus. Saya bermimpi lebih dari 10 kali jalan di atas air. Tapi mimpi. Nggak pernah bisa. Waktu bangun saya coba di air, nggak bisa, tetap aja jatuh. Tapi Petrus jalan di atas air. Saya lihat pelajaran ini, Petrus bisa berjalan di atas air karena dia ngelihat sesuatu beyond keadaan sekelilingnya. Namun apa yang terjadi dalam cerita itu dikatakan, ketika Petrus jalan di atas air terus dia merasakan mungkin dingin gitu airnya. Kok anyep dingin gini enggak? Aduh, terus dia lihat, wah ini kan ombak. Ini kan saya jalan di atas air. Dia nggak percaya sama apa yang dia sedang lakukan. Dan dia lihat bukan Yesus lagi, dia lihat keadaannya. Dan ketika dia lihat keadaannya, di situ dia tenggelam. Apa maksudnya? Ketika pandangan kita hanya sekedar apa yang kelihatan dengan mata jasmani kita, betul, badainya betul, hujannya betul, gelombangnya betul, keadaan mencekamnya betul. Gak ada yang salah dengan itu semua. Mata kita melihat itu. Dan itulah keputusan kita. Mati. Tenggelam. Hancur nih udah pasti. Pasti karena itu hitungannya. Tapi herannya ketika Petrus memutuskan pertama lihat Yesus, kalau itu engkau, tolong aku untuk bisa jalan di atas air. Panggil aku untuk bisa jalan di atas air. Petrus jalan di atas air loh. Artinya apa? Kalau kita bisa melihat jauh dari apa yang kita bisa lihat sekarang, maka mujizat itu masih terjadi. Saya nggak bilang mujizat jalan di atas air ya saudara. Nanti saudara bilang begini, mana pastor saya tenggelam terus nih. Saya lihatin Yesus tapi tenggelam terus. Bukan itu maksud saya. Dalam kondisi apa dalam kehidupan saudara hari-hari ini. Kalau engkau rasakan bahwa ini berat sekali Tuhan. Ya betul keadaannya itu nggak bisa dibohongin, ini memang berat. Tapi ada satu kebenarannya bahwa ada kuasa di luar dari apa yang kita lihat itu lebih besar dari apa yang kita lihat. Cuman masalahnya apa? Saya nggak bisa lihat itu. Yang saya lihat terus-terusan adalah masalah yang ada di depan saya. Saya nggak mampu itu. Saudara jujur ya, jujur sama saya. Mana paling gampang? Mempercayai Tuhan Yesus dan semua lagu-lagu itu, atau hanya sekedar nyanyi lagu-lagu itu? Ku percaya, itu lagu enak banget tadi.
ku percaya. Suara saya mana lebih bagus sama Onal? Saat ku berserah, ku percaya. Si Victor tepokin tangannya kenceng amat, gue jadi malu. Sudah ngerti maksud saya? Nyanyi lagu percaya tuh gampang. Tapi gak segampang waktu kita menjalaninya. Susah loh saudara. Kenapa? Karena mata kita masih ngelihat nih. Perasaan kita masih ada dalam suasana yang kita bisa lihat. Tapi kalau kita bisa keluar dari situ beyond. Dan mendapatkan siapa yang kita sembah, siapa yang bisa kita percayai, siapa yang bisa tolong kita. Dan betul-betul kita taruh iman kita di situ. Mujizat pasti terjadi. Saya sangat yakin mujizat masih terjadi sampai dengan hari ini. Nah, saya ingin mengajak kepada saudara langkah yang berikutnya. Yang kedua, saudara. Nah, pandangan mata kita ini yang paling penting. Bagaimana kita bisa percaya kepada Tuhan, pandangan mata kita ini mesti bisa dialihkan dari cuma sekedar ngelihat yang natural, sekarang belajar melihat yang lebih daripada yang natural. Cara pandang kita. Nah, saya mau ajak saudara, saya pernah khotbahkan ini udah cukup lama, tapi saya mau ingatkan saudara. Mazmur 121, ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Mazmur 121, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Saya bahas ayat yang pertama dulu. Kalau ini bisa dihilangin, ngatasin rasa takut dengan iman, overcoming fear with faith. Ini saya ada di gunung. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Wah, gunung ini gede banget. Kita kecil kalau dibandingin sama gunung. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datangnya pertolonganku? Wah, gak ada jalan keluar. Mau keluar kemana? Mau naik ke atas juga. Nanti mati turun ke bawah. Gak tahu jalannya, ini hutan semua. Dari mana datangnya pertolonganku? Di mana kelepasan yang bisa aku lihat? Dari mana datang pertolonganku kalau aku ada dalam gunung yang besar ini di luar kemampuanku. Untuk bisa mengatasinya. Gak bisa gunung ini dikalahkan. Dari mana datangnya pertolonganku? Waktu kita bertanya, dari mana datang pertolongan saya? Ini masalahnya terlalu berat buat saya. Gunung ini terlalu besar buat saya. Gunung ini terlalu kuat buat saya. Nggak mungkin saya bisa ngalahin ini. Dari mana datangnya pertolonganku? Kalau mata kita ngelihat kenyataannya, gunung ini nyata. Kalau mata kita cuma ngelihat apa yang fakta yang terjadi, memang betul faktanya gunung ini besar. Pohon-pohonnya banyak, kita bisa tersesat di dalamnya. Bahkan kita bisa kejeblos masuk ke jurang ketika kita coba cari jalan keluar. Dan itu yang terjadi ketika kita melihat, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datangnya pertolonganku? Dari mana? Gak ada jalan keluar. Kalau saya berhenti di ayat 1, maka gak akan pernah ada jalan keluar buat saya. Karena memang saya terlalu kecil buat gunung ini. Saya gak ada artinya buat gunung ini. Saya mati di gunung itu pun gak ada yang tahu. Saya akan terkubur di gunung itu pun gak ada yang ngerti. Kenapa? Terlalu besar gunung itu buat saya. Dan saya ini terlalu kecil buat gunung. Memang betul itu nyatanya. Tapi ayat yang kedua yang menjadi jawaban buat kita semua. And I'm so proud untuk ngomong ini sama saudara. Pertolonganku ialah dari Tuhan. Pertolonganku ialah dari Tuhan. Pemazmur ngerti mengalihkan perspektifnya. Pemazmur ngerti mengalihkan cara pandangnya. Yang tadinya dia lihat gunung yang besar, sekarang dia ngelihat ada sesuatu yang lebih besar dari gunung itu. Pertolonganku ialah dari Tuhan. Siapa Tuhannya? Jangan cuma sembarang ngomong Tuhan. Siapa Tuhannya? Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dengar saya. Beberapa di antara saudara perlu ayat ini buat saudara. Kalau kita lihat langit di atas, setinggi-tingginya gunung, langit lebih tinggi. Kalau kita lihat gunung dari sini, sebesar-besarnya gunung, bandingkan di dalam peta. Saudara lihat peta, gunung gede, gunung Semeru, gunung apapun di dalam peta, saudara lihat bentuknya cuma segitiga kecil. Dan kalau kita melihat perspektif ini, kita akan bilang, pertolonganku ialah dari Tuhan yang lebih besar dari gunung,
dan yang lebih tinggi dari gunung. Karena dia yang menciptakan langit yang lebih tinggi dari gunung. Dan dia yang menciptakan bumi yang jauh lebih besar daripada gunung masalah yang saya sedang lewati. Dan kalau saya bisa melihat itu, itulah pertolongan saya. Itulah mujizat saya. Ini yang terjadi ketika Abraham lihat, mana mungkin saya bisa punya anak. Mana mungkin usia saya udah seperti ini. Mana mungkin, gimana caranya. Makanya dia pakai caranya sendiri. Dia ambil Hagar, dia ambil perempuan yang lebih muda. Karena istri yang bilang, pakai dia aja. Nanti kamu punya anak, itu anakmu. Ya udah kan, tercapai cita-cita Tuhan. Pakai cara dia. Bukan itu kata Tuhan. Gak mungkin bisa. Tapi Abraham percaya. Langit, bintang dia yang ciptain. Wow, dia bisa ngelihat yang lebih daripada sekedar yang natural yang bisa dia lihat. Yosua dan Kaleb. Mereka bisa melihat apa yang 10 orang lain yang kita juga gak terlalu tahu namanya, gak terlalu hafal namanya. 10 orang yang lain yang melihat bahwa kenyataannya memang begitu bro. Gak mungkin bisa kita menang lawan mereka. Mati kita kalau perang sama mereka. Tapi Yosua dan Kaleb melihat yang lebih besar. Bahwa ada Tuhan yang lebih besar. Yang mimpin kita keluar dari tanah Mesir. Yang bukain jalan lautan itu bisa terbelah. Yang air yang pahit kata tiba-tiba kok bisa jadi manis. Dan mana ada supermarket yang kita bisa borong waktu ada corona flu. Gak ada supermarket dimanapun pada saat ada flu burung yang datang. Tapi anehnya flu burung bisa dihalaukan, burung yang bisa datang. Dan Tuhan berkati burungnya, bukan cuma burungnya, telur-telurnya. Kalau saudara makan burung puyuh, pasti dia punya telur. Saudara makan telurnya juga. Jadi artinya apa? Double blessing dari Tuhan ketika kita bisa melihat yang lebih besar. Bahwa musuh tanah Kanaan gak ada artinya kalau hanya dibandingkan dengan siapa yang membelah laut. Ketika mereka ngerti ini, mereka dapetin kekuatannya. Dan mereka dapetin mujizatnya. Hanya Yosua dan Kaleb yang masuk ke tanah perjanjian. 10 orang yang lain mati di padang gurun. Bersama dengan semua orang yang gak percaya. Sudah dengar saya? Ketika Petrus ngelihat ombak, gelombang. Gak bisa disangkal, itu kebenaran. Ombak yang begitu besar yang membuat mereka hampir mati, itu kenyataan. Tetapi ketika Petrus bisa ngelihat, kalau itu engkau Tuhan, ajak aku jalan di atas air. Dan waktu dia melangkah, dia mengalami mujizat pada hari itu. Tapi waktu dia mulai ngelihat yang lain, dia mulai tenggelam lagi. Sudah dengar? Robah perspektif kita. Dari cara memandang Tuhan. Bukan cuma sekedar iman. Oh, imannya Nilam segede apa sih? Coba kita bandingin nih iman kita. Imanmu segede apa? Memang betul, Yesus pakai ukuran. Kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, kamu bisa mindahin gunung. Tapi intinya bukannya masalah iman sebesar biji sesawi, apa iman sebesar biji jagung. Jagung. Bukan iman sebesar biji sesawi, apa iman sebesar biji salak atau biji duren. Bukan masalah ininya saudara. Saya mau kasih quotes buat saudara. Quotesnya bagus banget kalau bisa ditayangin. It's not about the size of your faith that moves the mountain. It's about the size of your God who does it. Gak bisa tampil ya. Sayang sekali. Oh udah bisa tuh. It's not about the size of your faith that move the mountain. It's about the size of your God who does it. Jadi intinya adalah kepercayaan kita kepada Tuhan yang bisa memindahkan gunung. Tapi kepercayaannya ada. Kita mesti ngebangun kepercayaan itu. Dan bayangkan kalau sebesar biji sesawi aja kita bisa mindahin gunung. Kalau sebesar biji jagung itu mindahin apa? Berarti kan luar biasa. Dan iman kita itu bisa bertumbuh. Saudara. Iman kita itu bisa bertumbuh. Tapi imannya bukan iman yang pak gede-gede iman gitu. Iman gue 10 kilo loh, iman lu berapa kilo? Iman lu segede apa? Iman gue segede begini nih. Bukan itu intinya. Intinya adalah sebesar apa ukuran yang kita pakai, itu kemampuan kita untuk mengerti dan melihat Tuhan dengan semua kebesarannya. Itu yang paling penting. Karena buat saya begini saudara. Kemampuan kita untuk bisa mengerti dan melihat kebesaran Tuhan, itu sama dengan ukuran iman kita. Sekali lagi. Ukuran kemampuan kita untuk bisa memahami dan melihat kebesaran Tuhan. Keagungan, kehebatan Tuhan. Ukuran kepercayaan atau ukuran kemampuan saya untuk bisa melihat itu.
sama dengan ukuran iman saya. Jadi kalau saya mau memperbesar iman saya, jangan repot-repot. Mesti makan apa ya imannya jadi gede? Mesti ngapain imannya jadi gede? Enggak, cuma satu aja intinya. Ubah perspektif kita, belajar kenal Tuhan lebih dalam. Belajar ngelihat kebesaran Tuhan. Belajar untuk memahami jalan-jalannya Tuhan. Yang sering kali kita nggak pahami. Tapi semakin besar kemampuan kita bisa melihat itu. Semakin besar kemampuan kita bisa mengerti itu. Otomatis semakin besar iman kita kepada Dia. Jadi ini yang perlu kita bangun bersama-sama, saudara. Dan bagaimana caranya membangun iman tersebut? Cuma ada 3. Saya tutup dengan ini dalam waktu yang terakhir. Bagaimana kita menambah ukuran kemampuan kita untuk bisa mengerti dan memahami jalan-jalannya Tuhan. Bagaimana kita bisa mengerti dan memahami ukuran kemampuan kita sebesar apa untuk bisa mengerti dan melihat kedahsyatannya Tuhan, kemampuannya Tuhan, kehebatannya Tuhan. Ukuran sebesar apa? Bagaimana kita memperbesar ukuran tersebut? Karena dengan otomatis ukuran iman kita jadi besar. Cuma ada 3. 3P saya bilang. P yang pertama adalah preaching. Firman Tuhan. Saudara silakan catat. Firman Tuhan akan memperbesar kapasitas kita untuk bisa memahami Tuhan lebih jelas. Untuk bisa melihat pekerjaan Tuhan yang lebih dahsyat. Firman Tuhan. Track record Tuhan itu tertulis di dalam firman-Nya. Jadi waktu kita belajar firman Tuhan, waktu kita baca firman Tuhan, waktu kita renungkan firman Tuhan, waktu kita dengar firman Tuhan, sebetulnya itulah saatnya iman kita lagi di-extend. Iman kita lagi mengembang, iman kita lagi diperbesar. Karena pengenalan kita akan Dia semakin besar. Yang bersama dengan saya katakan amin. Roma 10 ayat yang ke-17. Roma 10 ayat yang ke-17. Jadi iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Bagaimana iman kita bisa timbul, bagaimana iman kita bisa tumbuh, itu dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Don't underestimate the word of God. Jangan pernah anggap sepele. Jangan pernah anggap remeh. Firman Tuhan itu makan buat pendeta aja. Firman Tuhan itu buat ketua live. Firman Tuhan itu buat orang tua rohani. Firman itu bukannya buat saya. Saya mah dicekokin aja deh. Saya mah gak perlu. Saya mah udahlah. Mereka-mereka aja yang baca firman Tuhan. Saya tinggal dengar-dengar aja. Tapi dengar-dengar aja juga kan. Saudara mesti ngerti. Jadi pengertian, pemahaman kita akan firman Tuhan. Itu yang akan membuat kita growing. Akan membuat kita semakin besar. Saya mau ngomong ini sama saudara. Kalau kebohongan saja dikatakan setiap hari berulang-ulang, setiap hari berulang-ulang, kebohongan berulang-ulang, maka kebohongan itu atau kesalahan itu akan dianggap sebagai kebenaran. Kan saya pernah bilang sama saudara, tisu berwarna merah ini, enggak merah. Tisu berwarna merah ini bagus sekali untuk lap keringat. Dia lembut banget. Sayang warnanya merah. Kalau putih bagus nih. Sam, kamu punya tisu yang kayak begini gak yang warnanya merah? Merah. Merah. Ini merah. Ini merah. Merah. Saya punya power untuk bilang bahwa ini merah. Ini merah. Ini merah. Saya ngomong terus ini merah. Lalu saya mulai bayar nih Lam. Lam, saya sogok dia. Bilang ini merah ya. Oke merah Lam. Merah. Saya bayar Vera. Merah Ver. Merah ya, merah. Terus makin lama makin banyak yang bilang, iya merah, iya merah, iya merah, merah. Dan terus saya omongin ini merah, ini merah, ini merah. Kemanapun saya pergi, ini merah, ini merah, ini merah. Lama-lama yang putih jadi merah. Maksudnya gini, yang putih dimengerti sebagai merah. Kebohongan yang dikatakan setiap hari berulang-ulang. Hoax yang didengar berulang-ulang. Hoax yang terus disebar. Itu yang menyebabkan coronavirus jadi ganas. Balik lagi ke yang awal. Makanya kalau kebohongan aja bisa dianggap sebagai kebenaran kalau diulangi terus setiap hari. Apalagi kebenaran firman yang diulangi setiap hari dalam hidup kita. Kebenaran firman Tuhan yang terus menerus diulangi. Aku percaya
Di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Mintalah maka akan diberi, carilah maka kamu mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena barang siapa yang mencari, menerima, barang siapa yang meminta, menerima, barang siapa yang mencari, mendapat, barang siapa yang mengetok baginya pintu akan dibukakan. Aku percaya Tuhan, setiap hari perkatakan firman Tuhan, bahwa aku berharga di matamu Tuhan, aku ini biji matanya Tuhan. Kalau orang bilang aku jelek, kalau orang bilang aku pendek, terserah, tapi aku berharga di mata Tuhan. Terus ngomong begitu aja. Kalau kita nggak pernah dengar firman Tuhan setiap hari, maka omongan bohong dari sekitar kita akan kita anggap sebagai kebenaran. Oleh sebab itu mari terus isi bahwa saya berharga, saya mulia, saya bukan orang gampangan. Saya adalah orang yang dihargai oleh Tuhan. Makanya saya juga punya harga dalam hidup saya. Saya nggak mau dianggap nggak berharga. Saya bangun hidup saya untuk jadi orang yang berharga. Karena Tuhan katakan engkau berharga di mataku. Engkau mulia di mataku. Itu firman Tuhan dan saya mau terima itu setiap hari dari Tuhan. Don't underestimate the word. Karena firman Tuhan inilah yang akan mengembangkan iman kita. Semakin kita yakin akan apa yang Tuhan mampu lakukan. Akan apa yang Tuhan mampu untuk wujudkan dalam kehidupan kita. Yang kedua, P yang kedua adalah problems. Masalah. Masalah saudara. Itu jangan lari dari masalah. Kalau kita ngadepin sebuah masalah, tapi bukan dosa ya saudara ya. Dosa kita mesti lari. Tapi kalau masalah kita jangan lari. Kalau kita menemukan masalah, anggap itu sebagai ujian. Anggap itu sebagai satu latihan iman kita. Karena tanpa masalah, maka iman kita jadi lemas. Nggak ada latihannya saudara. Saya menemukan percayalah sama saya nggak bangun pagi bilang gini, Tuhan Yesus terima kasih buat pagi yang baik. Tolong berikan saya masalah sebanyak-banyaknya. Percayalah, saya nggak berdoa begitu. Nggak ada seorang pun di antara kita yang berdoa, Tuhan berikan saya masalah. Nggak ada. Tapi bukan berarti bukan berarti kalau kita hidup itu terus kita bilang bahwa ada masalah ini berarti Tuhan nggak ada. Enggak, Tuhan tetap ada kok. Dan masalah yang dia izinkan terjadi dalam kehidupan kita sebetulnya itu adalah ujian seperti anak sekolah lagi UN. Nanti udah nggak ada. Ujian yang memang harus dihadapi untuk naik tingkat yang lebih tinggi. Jadi masalah yang ada dalam kehidupan kita, jangan lari daripadanya. Tapi hadapi itu bersama dengan kebenaran firman Tuhan. Setiap kali dalam gereja ini ada begitu banyak masalah dalam gereja ini. Dan saya selalu bilang, saya selalu masuk ke dalam ruang doa di atas. Dan selalu doa puasa dan saya berseru sama Tuhan, saya berteriak sama Tuhan. Tuhan tolong, gimana caranya ini Tuhan? Saya nggak ngerti, saya nggak bisa. Justru pada saat ada masalah, berserunya saya lebih kuat sama Tuhan. Tapi seringkali kalau nggak ada masalah, puasa aja juga lupa. Karena banyak makanan di sekitar saya yang nawarin. Ada aja yang bawain inilah itulah. Dan kadang nggak ada masalah, tapi begitu ada masalah. Makanan juga saya bisa tahan dulu, saya mau puasa dulu hari ini. Karena saya lagi ngadepin masalah seperti ini. Saya mau Tuhan berikan jalan keluarnya. Saya mau Tuhan tunjukkan hikmat buat saya untuk bisa melewatinya. Ayub 23 ayat yang ke-10 bilangnya apa saudara? Karena ia tahu jalan hidupku katanya. Seandainya ia menguji aku dengan masalah. Ia menguji aku seperti anak sekolah diuji dengan persoalan, dengan masalah, dengan ujian. Aku akan timbul seperti emas. Emas gak akan pernah keluar menjadi emas yang murni tanpa ada pembakaran yang panas. Untuk menghancurkan semua elemen-elemen yang non emas. Begitu emas dibakar, batunya dibakar, jebret, semua debu-debunya hancur, semua batu-batuannya hancur, semua yang gak murni hancur. Tinggal yang murninya akan keluar, emas itu gak akan pernah habis. Tapi waktu dia dibakar, waktu dia ngadepin masalah, justru itulah saatnya dia semakin berkembang. Justru saatnya lah dia semakin berharga. Oleh sebab itu jangan lari dari masalah. Don't underestimate, jangan bilang begini, why God, why? Kenapa Tuhan begini, kenapa? Kita mungkin ganti pertanyaannya, what God, what? Apa yang engkau sedang rencanakan Tuhan? Tolong saya untuk bisa mengerti. Bukannya, kenapa Tuhan? Saya marah sama Tuhan. Masalah ini saya bikin saya marah sama semua orang. No. Tapi coba tanya Tuhan, Tuhan apa sih yang kau ingin lakukan? Aku mau ikut. Ayo kita hadapin, saya mau hadapin sama-sama. Tuhan tolong aku, ini firman-Mu aku akan lakukan. Ayo Tuhan pimpin saya, Tuhan tolong saya untuk bisa melewati ini. Dan begitu kita keluar dari masalah itu, kita akan keluar sebagai emas. Kita akan keluar sebagai pemenang. Dan hidup kita jauh lebih berharga. Iman kita semakin berkembang. Yang terakhir, yang ketiga adalah people. Boleh pemusik mainin lagu yang melo? People yang kedua, yang ketiga. Orang atau manusia.
Saudara juga jangan underestimate hubungan-hubungan yang ada di antara saudara. Hubungan-hubungan yang terjadi di tengah-tengah saudara. Life group itu adalah salah satu cara gimana iman kita growing. Gimana iman kita bisa berkembang. Orang-orang yang ada di sekeliling kita juga sangat menentukan iman kita bertumbuh atau enggak. Saudara, saya harus jujur kepada saudara. Bahwa kita mesti, bukannya kita nggak boleh main sama semua orang. Bukannya kita nggak boleh bergaul sama semua orang. Tetapi tetapkanlah ada orang-orang khusus yang boleh masuk rumah saudara. Ada orang-orang khusus yang berdiri di depan rumah saudara. Tapi saudara bisa kenal mereka semua, bisa. Tapi jangan izinkan orang-orang negatif, orang-orang yang malas, orang-orang mungkin yang gak mau maju, orang-orang yang bisa drag you down, yang bisa membawa saudara jauh ke bawah, yang narik kehidupan saudara ke bawah, ada dalam lingkaran saudara. Hati-hati dengan siapa saudara bergaul. Karena dengan siapa kita bergaul itu akan sangat menentukan iman kita bertumbuh atau enggak. Karena kalau saya bergaul dengan orang-orang yang bijaksana, itu saya ngedengerin omongannya aja kadang-kadang saya gak ngerti. Lu tuh ngomong apa? Karena dia ngomong ada di atas pemahaman saya. Tapi waktu saya telah benar perkataannya, saya renungkan perkataan, oh maksudnya begitu. Saya semakin expand, saya semakin besar. Jadi dengan siapa saya bergaul, itu juga saya harus kelola dengan baik. Saya nggak boleh main-main dengan waktu-waktu saya, dengan siapa saya hang out, dengan siapa saya bergaul. Kalau saya bergaul dengan dia 3 jam, saya mendapatkan 3.000 pengetahuan baru, puji Tuhan. Kalau saya bergaul dengan dia 3 jam dan dia menguras pengetahuan saya dan akhirnya saya habis hilang dan saya gak bisa apa-apa lagi. Saya ngapain bergaul sama dia? Lebih baik saya habisin waktu saya bersama dengan orang yang bisa mengisi saya penuh. Yang bisa berbagi dengan saya, yang bisa ada sparring partner dengan saya. Saya jadi lebih bijaksana, saya jadi lebih kuat, saya jadi lebih luas pengetahuan saya, lebih lebar kehidupan saya dan lebih besar kehidupan saya. Dengan siapa saudara bergaul, itu akan sangat menentukan. Besi menajamkan besi. Manusia menajamkan sesamanya. Dengan siapa engkau bergaul? Kalau engkau bergaul dengan orang bijak, engkau semakin bijak. Tapi kalau engkau bergaul dengan orang bebal, malang banget nasibmu. Kalau engkau bergaul dengan orang bijak, engkau semakin bijak. Pilih dengan siapa engkau bergaul. Karena orang-orang ini pun, komunitasmu yang dimana engkau hang out sama-sama, mereka lah yang akan menolong engkau untuk bisa bertumbuh dalam imanmu. 3 hal ini saudara. Bagaimana kita bisa keluar dari cara pandang kita yang sempit tentang yang natural yang bisa kita lihat. Kita bisa melangkah keluar, ngelihat yang sedikit supernatural. Dan di situ mujizat Tuhan terjadi. Gimana caranya? Belajar firman. Hadapin masalah. Dan bergaul dengan orang-orang yang bijaksana. Saya percaya kalau kita lakukan ini, hidup kita semakin besar. Iman kita semakin kuat, iman kita semakin bertumbuh. Dan kalau iman kita semakin bertumbuh, sekali lagi saya mau bilangin buat saudara. Mujizat masih ada. Hal yang gak mungkin kita anggap gak mungkin bisa. Tuhan bisa lakukan itu secara supernatural. Di luar akal pemikiran kita. Di luar keterbatasan kita ngerti. Dia bisa lakukan itu buat saudara. Apa yang menjadi kemustahilan buat saudara hari ini? Saya gak tahu. Tundukkan kepala saudara sebentar. Namun yang saya tahu satu. Tuhan gak pernah lalai akan janjinya. Kalau kita bilang sama dia, lagu tadi, ku percaya, kita cuma bisa nyanyi aja. Tapi kalau gak betul-betul percaya, juga gak ada artinya. Tapi waktu kita nyanyi itu dengan satu keyakinan dan kita bisa nangis di hadapan dia. Tuhan, aku percaya walaupun aku gak lihat. Aku percaya engkau tetap bekerja. Aku percaya walaupun aku gak rasakan engkau sedang lakukan sesuatu. Tapi aku percaya engkau gak pernah berhenti melakukan pekerjaan baik di alam supernatural itu. Bagaimana saudara melihat yang gak terlihat? Bagaimana saudara percaya untuk sesuatu yang gak terlihat? Dan bagaimana saudara sungguh-sungguh mencari sesuatu yang juga gak kelihatan? Tuhan memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Abraham mendapatkan anak di usia tua dan jadi bangsa yang besar. Itu upahnya karena dia sungguh percaya Tuhan ada dan dia mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kaleb dan Yosua percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan ada dan mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Upahnya mereka masuk tanah perjanjian. Petrus percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan itu sanggup. Dan dia mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, memandang Tuhan dengan sungguh-sungguh. Upahnya
Dia satu-satunya orang yang bisa berjalan di atas air selain Yesus. Ada upah buat saudara dan saya ketika kita percaya bahwa Tuhan ada dan Dia bekerja. Kita percaya bahwa Tuhan ada dan kita cari Dia sungguh-sungguh. Upah itu akan kita dapatkan. Mari tundukkan kepala saudara sebentar. Singers bantu nyanyi satu lagu saja. Setelah itu baru kita akan berdoa bersama-sama. Ku percaya, ku percaya. Ku percaya. Ku percaya. Apa yang menjadi kemustahilan buat saudara hari ini? Aku berserah, ku percaya. Oh Tuhan, mustahil usaha saya bisa berhasil. Mungkin itu mustahil buat saudara. Tapi saudara bisa percaya kepada Tuhan. Tuhan, mustahil saya bisa jadi benar. Seberapa besar percaya saudara kepada Tuhan? Tuhan, mustahil saya bisa sembuh. Siapa bilang? Dalam Tuhan gak ada yang mustahil. Dan Dia bisa lakukan. Apapun kemustahilan saudara pada siang hari ini. Mari sama-sama nyanyi lagu ini dengan kerendahan hati. Saat ku berserah.